Jadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini dalam kehidupan dunianya jauh dari kesedihan, jauh dari keresahan, jauh dari ketakutan, jauh dari kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniya al-khafiyya. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Imam Muslim, di dalam kitab sahihnya ada 3 kelompok, 3 golongan manusia. Kalau mereka mengamalkan itu, insya Allah hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta yang menghidupkan dan yang mematikan kita, kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka berbahagia, beruntung sekali seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam perkara dunia apabila seseorang dia bekerja di suatu instansi atau di suatu perusahaan, kemudian pimpinannya itu cinta terhadap dia, sayang terhadap dia, maka seseorang karyawan di perusahaan atau di instansi, kalau pimpinannya sudah sayang sama dia, sudah cinta sama dia, maka karyawan tersebut hidupnya insya Allah dijamin. Kenapa? Pasti dia akan ditaruh di kedudukan yang tinggi, yang akan menjamin kehidupannya dengan fasilitas dan gaji yang pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Tapi ini Allah yang mencintai, ini Allah yang sayang terhadap seorang hambanya. Dan hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat. Rasulullah mengatakan di tengah-tengah para sahabat, Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, innallaha yuhibbul abda. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba. Jadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah, udah pasti orang ini akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah disayang, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini sangat bahagia dan hamba ini sangat beruntung. Salah satu, apa jaminannya? Kalau Allah mencintai seorang hamba, apa jaminannya? Pasti salah satunya Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Allah akan memberikan kebahagiaan, kegembiraan itu dalam hatinya, di dalam jiwanya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini dalam kehidupan dunianya jauh dari kesedihan, jauh dari keresahan, jauh dari ketakutan, jauh dari kekhawatiran. Kalau hidup kita masih khawatir, masih sedih, masih merasakan jiwa yang kosong, berarti Allah belum mencintai kita, dan kita tidak termasuk dari 3 kelompok golongan. Nah, siapakah 3 kelompok golongan ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah mengatakan langsung? Yang pertama, kata Nabi, at-taqiyah. Yang kedua, al-ghaniyah. Dan yang ketiga, al-khafiyah. Jadi 3. Yang pertama apa tadi? At-taqiyah. Yang kedua, al-ghaniyah. Yang ketiga, al-khafiyah. Al-khafiyah. Satu, hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqiyah. Apa itu at-taqiyah? Apa tuh at-taqiyah? At-taqiyah orang yang bertakwa. Jadi at-taqiyah orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu? Kita sudah bahas dalam Arba'in An-Nawawiyah, Nabi mengatakan bahwa at-taqwa hahuna. Salah samarat beliau mengatakan takwa itu adanya di dalam, di hati. Sampai 3 kali beliau mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, di dalam maksudnya. Jadi takwa itu bukan di fisik, di luar, bukan di casing. Ya, jadi nggak ada jaminan orang yang bertakwa yang pakai peci putih, peci hitam, bersarung, bergamis, bersobat, nggak ada jaminan. Kalau takwa diukur dengan pakaian, gamis, imamah, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakaiannya begini, pakai gamis. Orang Sing, orang India pakai apa dia? Pakai gamis, pakai, betul nggak? Jadi bukan jaminan. Atau yang pakai peci hitam, bukan. Tapi peci hitam ini di dunia udah nggak ada lagi. Satu-satunya umat Islam di dunia yang pakai peci hitam itu orang Indonesia. Nggak ada lagi, udah. Makanya kemarin presiden kita dia pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang begitu luar biasa membela Palestina. Sampai Presiden Amerika Donald Trump bengong-bengong dengar pidato presiden kita, luar biasa membela Palestina. Itu lain dari yang lain. Pecinya peci apa? Peci itu nggak ada lagi. Di Indonesia itu peci nasional. Kalau kita haji ke Mekah, ke Madinah, kita lihat itu peci hitam udah orang Indonesia. Nggak mungkin negara lain. Tapi itu semuanya bukan ukuran takwa. Ya, bukan ukuran takwa. Takwa itu di dalam. Takwa kita sering dengar dari para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Takwa itu garis besarnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Cuma 2. Takwa itu kewajibannya. Kewajiban orang bertakwa 2, enggak banyak, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Udah itu aja. Mudah apa gampang? Hah? Mudah apa gampang? Mudah diusahakan. 2, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu 2 doang udah. Susah apa gampang? Cuma 2 orang bertakwa, enggak banyak.
Allah nggak banyak wajibin orang bertakwa, cuma dua: jalankan perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Itu orang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang ngaku bertakwa, ukurannya dua tuh: dia jalanin nggak perintah Allah, dia tinggalin nggak larangan Allah. Dua aja. Oh, perintah dia jalanin. Sehari semalam cuma yang diwajibkan kita apa? Cuman sholat. Ya, cuman sholat. Sehari semalam itu yang diperintahkan oleh Allah. Nggak ada lagi yang lain. Apa yang lain yang diwajibkan? Ramadan tahun kali, bayar zakat, haji tahun sekali. Itu juga bagi yang mampu. Itu perintahnya nggak banyak, apalagi perintah Allah. Terus tinggalin larangan Allah. Apa yang salah satunya yang harus ditinggalkan? Apa yang harus ditinggalkan larangan Allah? Judi, minum khamar, berzina, ngadu domba orang, membunuh, menipu, korupsi. Apalagi masalah larangan Allah? Jelas semuanya. Jadi standarnya itu. Jadi kalau kita mau lihat ini orang bertakwa enggak, dua doang lihat standarnya: perintah dijalanin enggak, larangan ditinggalin enggak. Itu doang udah. Benar enggak? Oh, dijalankan perintah Allah, oh dia tinggalkan larangan Allah, udah masuk dia menjadi orang yang. Dan kata Nabi, ini orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba dicintai oleh Allah, salah satunya dia harus betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Jelas nggak? Kira-kira jelas nggak orang bertakwa? Jadi orang bertakwa siapa ya? Dilihat dalam seharinya, pengamalannya. Dia praktekkan perintah Allah dan dia praktekkan apa yang dilarang oleh Allah. Dua. Itu salah satu tafsir tentang definisi takwa. Takwa ada lagi yang mentafsiri di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Setelah Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, yaitu petunjuk Quran ini petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Dan selanjutnya ada yang mentafsiri itu. Dan ada lagi yang secara umum mentafsiri takwa itu dia pakai surat Al-Imran ayat 134. Siapa orang yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis sarai wat dharai. Tuh. Orang yang bertakwa itu menurut Al-Qur'an itu didefinisikan, dijelaskan orang yang menginfakkan hartanya. Jadi orang yang bertakwa itu dia ahli sedekah. Dia enggak sayang, enggak pelit gitu sama hartanya, dia infakkan. Jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjain. Jadi kalau kita lihat ada orang yang ngaku bertakwa, kemudian dia tidak pernah mengeluarkan zakat, dia tidak pernah mengeluarkan infak sedekah, itu diragukan ketakwaannya. Lalu apalagi orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan wal kazimin al ghaiz. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dia mengendalikan hawa nafsunya, dia kendalikan. Ada yang bilang, ada yang mengatakan nyuruh kita itu yang namanya hawa nafsu itu buang. Enggak bisa. Hawa nafsu enggak bisa dibuang. Kenapa? Karena dia masih ada dalam, selama kita masih hidup, ini kita masih hidup nih, ada nggak nafsu dalam diri kita? Ada, nggak bisa dihilangkan, yang ada bisa dikendalikan, ditekan, nggak bisa. Kita kendalikan.
Nah, jadi orang yang bertakwa dia berjuang saat dia marah, dia terpancing emosi. Marah itu akibat atau sebab? Marah, ini seseorang marah nih. Sebab apa akibat? Hah? Ini orang marah. Tadinya nggak marah, lalu dia jadi marah. Jadi marahnya seseorang itu akibat apa sebab? Akibat. Sebabnya apa? Sebabnya ada yang godain. Kalau yang godain janda gimana Pak Suri? Marah nggak? Hah? Kalau marah seseorang, dia marah kesel. Ya sebabnya digodain dia. Lah kalau yang godain janda gimana? Janda cakep cantik lagi, marah seorang. Dia nggak marah, senang marah dia. Nah, apa sebabnya seseorang marah? Akibatnya marah, apa sebabnya? Apa sebabnya? Dendam, tersinggung. Itu juga akibat itu. Dihina, direndahin. Seseorang direndahin, seseorang dihina, marah nggak seseorang? Bisa marah nggak akibatnya? Bisa. Kita ini dihina orang, kita dicaci maki orang, kita direndahin orang, itu bisa akibatnya kita marah. Difitnah kita, ya. Kita difitnah, kita nggak berbuat tapi dibilang berbuat, itu fitnah. Itu juga akibatnya seseorang bisa marah. Tapi orang yang bertakwa, dihina, direndahin, difitnah, dia bisa mengendalikan marah, dia bisa mengendalikan emosi. Dia nggak terpancing, dia nggak terprovokasi. Kenapa? Dia berjuang, dia berusaha mengendalikan agar dia tidak marah, agar dia tidak meledak-ledak, ya. Emosinya meledak-ledak, tapi dia kendalikan. Kira-kira berat nggak kayak gitu? Hah? Berat nggak kita mengendalikan emosi? Jadi kita bisa introspeksi diri, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Tadi salah satunya, bisa nggak kita mengendalikan emosi? Kita direndahin, kita nggak dianggap deh, kita direndahin, kita nggak dihormati, kita nggak dihargai. Orang bertakwa nggak butuh itu. Orang bertakwa nggak butuh dihormatin, nggak butuh dihargai, nggak butuh itu. Nggak butuh disanjung, nggak butuh dipuji, enggak. Dan kalau dia direndahkan, dihina, enggak, dia nggak menjadikan dia lemah, tetap dia konsisten. Dia ingat firman Allah. Orang yang bertakwa wal ghaziminal ghaizul bertakwa. Orang yang bertakwa dia mampu mengendalikan emosinya, dia mampu mengendalikan amarahnya. Makanya kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang badannya gede, yang bisa menjatuhkan puluhan lawan, bukan. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika dia marahnya dipancing-pancing. Ya. Jadi seseorang tadinya nggak marah, bisa seseorangnya dimarah kalau marahnya dipancing-pancing, diledekin, ya, diledekin Pak Surono, diledekin, dibully, akhirnya dipancing-pancing marahnya, emosinya, akhirnya bisa seseorang marah. Di apa? Di prank.
Di prank itu bahasa kita apa sih ya? Dikerjain ya, dikerjain, dicandain. Kalau di akademi biasanya dulu di pelonco, ya, dikerjain, tapi udah nggak ada sekarang. Itu orang bertakwa. Kemudian apalagi kata Allah, orang bertakwa wal afina anin nas. Orang yang bertakwa dia punya sifat jiwa karakter pemaaf. Jiwanya pemaaf. Dalam ayat yang lain Allah perintahkan huzil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Jadi punya jiwa pemaaf. Bukan punya jiwa apa ya? Lawan maaf. Pendendam. Jadi kalau kita dalam diri kita ada nggak masih punya sifat dendam sama seseorang? Kita dendam sama seseorang sampai bertahun-tahun, ada nggak dalam kehidupan kita nih? Hah? Ada nggak yang kita punya dendam sama seseorang? Kalau orang bertakwa enggak. Selesai itu persoalan. Kata Nabi kalau kita kesel sama orang, bedak sama orang itu manusiawi. Tapi kata Nabi ada batasannya. Berapa hari kita bedak ngumpet sama orang? 3 hari kata Nabi. Jadi batasannya 3 hari itu. Kenapa? Ya memang manusiawi. Apalagi kalau kita sampai disakiti, sampai kita dizolimi, hancur kehidupan kita, ekonomi kita hancur, usaha kita hancur. Wah, itu menghilangkan orang yang menghancurkan kita itu nggak gampang. Makanya kata Rasulullah cukup 3 hari, 3 hari itu jangan maafin. Jadi orang yang bertakwa itu dia punya jiwa pemaaf, bukan pendendam. Jadi kalau kita sudah sampai kepada 3 ini aja kriterianya, maka kata Nabi layak, pantas seorang hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, yaitu at-taqiyya, orang yang bertakwa. Dari 3 ini, menginfakkan harta, mensedekahkan harta, menahan emosi, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan orang yang udah nyakitin kita, mana yang paling berat? Mana yang paling berat? Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Warid nifak sodako berat nggak? Berat nggak? Lihat situasi. Hah? Kalau lagi boncos, lagi nggak ada, berat. Sahabat dulu nanya Nabi, ya Rasulullah, ayu sodako afdol. Sahabat nanya, ya Rasulullah, sodako mana yang paling afdol, yang paling utama? Rasulullah menjawabnya, juhdul mukil. Engkau berinfak bersedekah saat engkau kekurangan, saat engkau boncos. Kalau seseorang ada, dia punya lagi kelebihan sedekah, biasa itu mah dia nggak biasa. Dia bisa infak sedekah, ada kelebihan duitnya banyak, iya kan? Tapi saat kita kekurangan, saat kita boncos, dia masih berinfak sedekah, itu kata Nabi itu yang paling afdal. Itu biasanya kalau dia betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala di infak sedekahnya, itu seminggu atau 2 minggu Allah ganti. Biasanya kalau dia lillah ya. Kalau enggak lillah, kalau dia terpaksa gitu karena enggak enak, ya enggak diganti-ganti mau. Tapi kalau dia lillah ikhlas karena Allah, seminggu 2 minggu
atau sebulan, paling lama itu diganti sama Allah. Bahkan ada orang yang paginya infak, sorenya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas. Jadi sedekah yang paling afdal mana? Lagi satunya apa enggak punya? Enggak punya. Tuh sahabat nanya gitu. Kalau sahabat nanya tuh hal-hal yang kagak umum gitu. Yang kagak biasa, dia nanyanya yang luar biasa. Makanya kalau kita punya duit infak biasa, tapi saat kita nggak punya duit, kita masih berinfak, itu luar biasa. Tuh dapat kita nggak kayak begitu tuh? Dapat nggak? Penting nggak pemahaman kayak gitu tuh? Pahamin. Berangan mana jadinya? Yang kedua nahan emosi, yang ketiga maafin orang yang udah nyakitin kita, udah ngeselin kita, ya Allah. Berat nggak maafin? Paling berat minta maaf, apa maafin paling berat? Mana yang paling berat? Minta maaf, apa maafin? Minta maaf, malu. Yang mana? Minta maaf, malu. Minta maaf, Malu. apa maafin paling berat? Minta maaf. Tinggal maafin aja. Dua-duanya berat ini. Dua-duanya berat. Minta maaf. Wah, Harga diri turun. malu. Harga diri turun. Malu sama rakyat lah. Masa berjalan minta maaf. Nah, memaafkan enak aja minta maaf. Orang mudah. Dalam kasus misalnya, kasus korupsi nih, kasus korupsi, kena dia terlibat. Akhirnya dia minta maaf. Ya, dia minta maaf, dan bukti dia minta maaf udah dibalikin uang korupsi. Dibalikin 1 triliun. Ya, dibalikin 1 triliun dan dia minta maaf. Dimaafin nggak? Dimaafin nggak sama negara? Maafin. Tapi karena ini bukan perdata, tapi ini pidana, masalah hukum tetap jalan. Tetap jalan. Kecuali kok perdata. Dimaafin, iya dimaafin. Bagus deh, balikin tuh. Ya, duit korupsi. Ini insya Allah negara kita nih, seandainya undang-undang perampasan aset para koruptor diberlakukan, insya Allah negara kita kaya. Insya Allah utang negara kita yang sekian triliun, insya Allah lunas Pak, karena kekacauan ekonomi, banyaknya pengangguran, banyaknya perusahaan-perusahaan bangkrut. Lantaran apa ya? Biar keroknya korupsi Pak. Perusahaan-perusahaan bangkrut belum tikar, kenapa? Mereka dikenain pajak yang tinggi, belum lagi dipalak Pak, dipalak oleh oknum-oknum pejabat, kemudian belum lagi dipalak oleh ormas-ormas, pusing palanya dia Pak. Insya Allah kalau betul, bahkan ada yang seorang pengamat, dia mengamati seandainya betul undang-undang perampasan aset para koruptor ini diberlakukan, insya Allah orang fakir miskin, yang betul-betul fakir miskin, yang susah dia mencari kerjaan, dia nggak bisa mencari kerja kesana kemari, melamar kesana nggak bisa, insya Allah dia tiap bulan mendapatkan BLT
setiap bulan. Kok sekarang berapa lama BLT, berapa tahun? Hilang. Kalau istilah sekarang mah BLT, dia akan mendapatkan setiap bulan BLT berapa? 20 juta. Buat fakir miskin, buat mustahil. Yakin nggak kita Indonesia bakal kayak begitu? Enggak. DPR-nya yang saya DPR-nya Yakin nggak? Nggak yakin jadinya. Tadi seandainya nih para pembuat undang-undang nih dewan ini sekarang nih yang mereka menolak atau mereka mengulur-ulur pengesahan undang-undang perampasan aset para koruptor, mereka ini pelakunya kan kena mereka. Kalau itu diberlakukan habis mereka, miskin semiskin-miskinnya, bahkan dia menjadi orang termiskin di dunia. ada lagu gitu. Ada lagunya tuh. Nih saya kasih tahu salah satu poinnya nih, perampasan aset para koruptor. Dia punya 10 perusahaan. Kemudian satu perusahaannya ini ternyata koruptornya, korupsi. Dia suap pejabat, dia rusak mental pejabat, kemudian ketangkep. Kalau dia ketangkep, itu 10 perusahaan, yang 9-nya habis nanti diambil sama negara. Yang 9-9-nya habis, dirampas, dimiskinkan semiskin-miskinnya. Tuh. Banyak kan nanti orang miskin tuh, pejabat-pejabat tuh. Banyak. Akhirnya kas negara kita kebanyakan kas negara kita. Kita panggil tinggal IMF tuh, IMF sini, ekonomi ribawi, ekonomi riba, ekonomi kapitalis yang mencekik negara-negara yang susah, yang diberikan utang. Tuh, bayar tuh. Asal tadi betul-betul dijalankan undang-undangnya itu. Kita kembali lagi. Insya Allah apa yang gak mungkin buat Allah. Kalau Allah sudah berkehendak pun. Kalau aneh pribadi yakin, hakul yakin, walaupun dengan pejabat-pejabat sekarang aneh gak percaya dengan oknum-oknumnya, tapi aneh hakul yakin insya Allah Indonesia ini betul-betul akan jadi negeri yang makmur. Insya Allah kita yakin masih banyak orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil, masih banyak pejabat-pejabat kita. Ya Pak ya. Ya walaupun memang sekarang rakyatnya udah apa ya? Udah titik nadir gitu. Udah hilang kepercayaan, betul nggak? Udah pesimis gitu. Tapi aneh pribadi hakul yakin insya Allah ya. Ini proses semuanya. Tuh, ya. Jadi hamba yang dicinta Allah adalah orang yang bertakwa. Ya. Kira-kira kita udah sampai nggak nih level kita, makom kita menjadi orang takwa? Hah? Belum nyampe Pak Sulolok? Waduh, jauh jadinya ya. Tapi terus kita berusaha Pak. Ya, aneh juga pribadi nggak mengaku adalah bertakwa, belum nyampe, tapi terus berusaha terus berjuang maksimal mungkin untuk mencapai yaitu derajat takwa. Karena di seluruh manusia di muka bumi ini orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di jagat raya ini di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa ada yang paling bertakwa, pakai isim tafsir. Takwa di atasnya yang paling bertakwa.
Kalau takwa masih standarnya, ada lagi yang paling bertakwa. Makanya atqakum itu pakai isim tafdil, Al-Quran menggunakannya. Ya, kita berusaha. Insya Allah kalau kita sudah dicinta sama Allah, pasti Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Taruhlah kita cinta. Kita ini orang tua, cinta sama anak kita. Anak kita minta sesuatu. Anak kita minta sesuatu, kita kasih. Kita kasih nggak sama anak kita yang kita cintai? Kasih. Bahkan anak yang kita sayang, yang kita cinta, dia minta kepada kita, yang kita nggak mampu. Kita nggak mampu. Bagaimana sikap kita? Kita mampu-mampuin nggak? Itu pasti Pak, kita mampu-mampuin. Dia minta apa? Contoh handphone yang mahal, kita nggak mampu. Kita akan mampu-mampu dengan jalan apa kita? Utang, kredit. Tuh. Kenapa? Karena kita cinta, kita sayang ini. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah cinta kepada hambanya, ya Allah, hambanya minta sesuatu pasti nggak dikasih Allah. Dikasih tapi sesuai dengan kadarnya. Jangan juga minta kepada Allah yang enggak gitu. Ya Allah pengen gunung emas satu, enggak mungkin itu, mustahil. Yang wajar-wajar aja. Apa sih yang kita minta sama Allah? Yang kita minta apa? Kita minta kepada Allah ketenangan. Makanya doa Nabi, Allahumma ja'alni miskinan, maksudnya ya Allah jadikan aku orang miskin. Maksud jadikan aku ini miskin itu asal kata sakana, tenang. Paham nggak? Ya Allah jadikan aku ini orang yang dijadikan aku ini miskinan, orang yang tenang. Jadi bukan arti miskin secara materi, bukan. Pernah dengar begitu nggak? Ya. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku ini orang miskin. Maksudnya orang yang tenang. Apa yang kita minta? Ya Allah berikan ketenangan saya ya Allah dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Terus apalagi kata Rasulullah? Hamba yang dicinta, apa yang kedua? Al-Ghani, Al-Ghaniyah. Apa Al-Ghaniyah? Orang yang kaya. Yang pertama orang yang bertakwa, yang kedua orang kaya. Ini kalau hadis diartikan secara tekstual, hamba yang dicinta Allah orang kaya, berarti orang susah. Nah, al-ghani di sini kata Nabi gina nafs, kaya hatinya kaya. Orang kalau kayanya hatinya udah kaya, artinya hatinya udah cukup. Ghani itu cukup. Kalau sudah kaya, walaupun dia hartanya sedikit, tapi dia merasa cukup. Tapi orang kalau hatinya, jiwanya miskin, artinya kekurangan ya. Kalau hati jiwanya kekurangan, walaupun hartanya bermiliar-miliar, hartanya bertriliun-triliun, kurang terus nggak? Kurang terus Pak. Jadi yang dimaksud hamba yang dicinta Allah, dia kaya hati, jiwanya kaya. Walaupun hartanya ya biasa aja, tapi jiwanya, hatinya kaya. Dia punya apa? Mental kaya, bukan mental miskin. Bisa itu. Kemudian yang ketiga al-khafiyah, hamba yang dicinta Allah al-khafiyah, orang yang tersembunyi. Maksudnya apa? Orang yang beramal. Dia enggak riya, enggak pengen dilihat orang, enggak pengen disanjung orang, enggak pengen dipuji orang, enggak sum'ah, enggak pengen biar orang lain dengar, enggak. Dia sembunyi-sembunyi dalam ibadah. Paham? Dia sembunyi-sembunyi, enggak mau riya, enggak mau pamer, enggak mau terang-terangan, enggak. Tangan kanan mengeluarkan, tangan kirinya enggak tahu. Itu al-khafiyah. Itu hamba yang beramal karena Allah, tulus ikhlas karena Allah.
dia nggak mau dipuji, nggak mau disanjung. Kalau dia mengeluarkan infak sedekah aja nih buat masjid, dia menjaga agar tidak riya, dia nggak tulis namanya, dia tulis saja hamba Allah. Tolong Pak, hamba Allah. Berapa ya hamba Allah? 1 juta. Tuh. Ini ngasih 5.000, tulis catat nama gue 5.000. Siapa ya? Jono. 5.000. Jadi 3 hamba yang dicinta oleh Allah, 1 orang yang bertakwa, 2 orang yang jiwanya kaya, hatinya kaya, kemudian yang ketiga orang yang beramal, nggak mau dipuji, nggak mau disanjung, dia nggak riya. Dari ketiga ini mana yang berat? Mana yang berat Pak Surono dari 3 ini nih? Takwa, al-ghaniyah, al-khafiyah. Hah? Mana yang berat ininya nih? Apa semuanya berat kayaknya? Takwa berat, al-ghaniyah berat. Selalu ingkar, selalu kufur. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang 3 ini. Ya, kira-kira jelas ya. Dapat Pak ya. Jadi gampang kalau pengen dicinta Allah, kata Nabi tadi, menjadi orang bertakwa, kaya jiwanya, hatinya, dan dia beramal kagak riya karena semua. Dia nggak butuh pujian, sanjungan, hormatan, nggak dibutuh. Yang dibutuh semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk ketiga kelompok, 3 golongan ini yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.